Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan saya Kang Huda dalam acara Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita akan ngobrol terkait dengan masalah pendidikan, tetapi bukan pendidikan yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana pendidikan itu bisa menjadi suatu inspirasi, bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa bagaimana mengentaskan kemiskinan. Hari ini sudah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama adalah Wakil Rektor 2 Institut Teknologi dan Manajemen dan Bisnis ITB Semarang, Bapak Sudarman. Selamat pagi, Pak Sudarman. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Narasumber kita yang kedua adalah kita datangkan dari luar kota, Denmark. dari luar kita, dari kota Denmark, Denmark ya. Jadi beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Demak, Pak Sri Fahrudin Bisri Slamet. Panggilannya Pak Slamet, no bukan Slamet ini. Pak Slamet, Pak Slamet. Selamat pagi, Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pemirsa semuanya. Iya, pemirsa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini kaitannya dengan pendidikan. Kita ngobrol dulu dengan Pak Darman, panggilannya Pak Darman. Pak Darman, ini kaitannya dengan program yang ada di ITB. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan, Pak. Kalau saya nyebut ITB itu kan biasanya yang orang tahu itu kan di Bandung, gitu ya. Betul. Ini kok ada ITB di Semarang, ini ITB baru atau seperti apa? Baik. Monggo. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Luar biasa, pada pagi hari ini kami bersama Ketua Dewan Demak bahwa ITB itu adalah Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Sesungguhnya berdiri sejak tahun 1973. Pada saat itu adalah Akademi Keuangan dan Akuntansi (AK). Kemudian tahun 2009 itu dirubah bentuk menjadi STEAK. Kemudian 2019, tepatnya pada tanggal 31 Januari 2020, SK diserahkan kepada kami dalam bentuk Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Berarti baru tahun 2020. Itu untuk ITB-nya. Ya, tetapi untuk perkuliahannya tentu mengikuti terus, jadi tidak pernah berhenti seperti artinya itu. Secara usia sebenarnya sudah lama, tetapi sudah cukup lama. Menggunakan nama ITB ini baru, ya. Ini Pak Darman, Institut Teknologi dan Bisnis, tapi ini kan yang kita bahas adalah ini bagaimana nyambungnya kemudian ITB ini bisa ada program yang untuk bagian dari pengentasan kemiskinan seperti yang tadi kita sampaikan. Itu teknisnya kira-kira seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi begini, kami itu mendapatkan inspirasi itu sebenarnya tidak sendiri. Sesungguhnya inspirasi itu juga kami dapatkan dari beliau. Jadi kami ini sudah cukup lama bersama beliau, kebetulan kami itu satu kampung. Nah, bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan pada saat itu di Kabupaten Demak. Nah, tetapi karena ITB ini adalah miliknya masyarakat, maka kami tidak hanya di Kabupaten Demak saja. Nah, kami punya pemikiran, beliaunya juga menyampaikan kalau bisa anak-anak itu difasilitasi, tidak hanya sekedar mendapatkan beasiswa. Kalau beasiswa selesai, kan gitu. Nah, sehingga kami mencoba bagaimana anak-anak ini bisa kuliah tanpa biaya dari orang tua. Maka kami bekerja sama dengan perusahaan, ya, itu di Semarang, kemudian di Demak dan di sekitarnya, jadi Semarang dan sekitarnya. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan itu senang dengan rencana kami, ya, rencana kami. Nah,
Sehingga anak-anak ini bagaimana supaya bisa kuliah tanpa membebani orang tua. Kami perkenalkan, kemudian kami juga selain kerjasama dengan perusahaan, kami bekerja sama dengan BIPTAK. Kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan. Nah, sekarang ini yang kami ingin kembangkan nanti dengan beliaunya, kami ingin menciptakan lagi dalam bentuk lembaga pendidikan non seperti kursus seperti itu. Nah, dengan begitu nanti setelah bisa masuk di kursus ini, kami punya kewajiban anak-anak ini untuk carikan pekerjaan. Nah, setelah bekerja tidak putus di situ, harus kuliah. Nah, sehingga nanti pada saatnya ya dia bisa menyesuaikan hasil ijazahnya ini bisa digunakan untuk penyesuaian, bisa digunakan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak lagi. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya adalah menampung anak-anak yang kemungkinan akan putus sekolah, untuk dikasih kursus dan dicarikan pekerjaan. Setelah bekerja kemudian baru disuruh kuliah. Sehingga nanti kalau sudah lulus kuliah, secara SDM kemampuan sudah memiliki dan secara pendidikan sudah memenuhi syarat. Misalnya untuk harus cari pekerjaan lain yang lebih bagus, misalnya seperti itu. Oh, terima kasih, sangat menarik pemirsa. Jadi ini bukan konsepnya, tidak hanya pendidikan yang menyiapkan tenaga terdidik, bahkan sebelum kuliah pun ini sudah dididik terlebih dahulu, terus baru kemudian setelah terdidik kemudian didistribusikan ke perusahaan. Ke perusahaan untuk bekerja, sehingga selanjutnya mereka bisa menjalankan pendidikan dengan membiayai diri sendiri dan ketika lulus bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pemirsa, kita jeda sejenak, kita ngopi dulu, kita kembali setelah yang berikut ini. Monggo Pak, kita ngopi dulu, ini acara ngopi pagi soalnya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami dalam Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi. Setelah tadi kita diskusi dengan Pak Darman, Wakil Rektor 2 ITB Semarang, selanjutnya kita ngobrol dengan Pak Slamet ini, Pak Slamet Ketua DPRD Demak. Pak Slamet ini tadi kan ada lontaran atau program yang cukup bagus dari ITB Semarang. Kalau dari ini kan kabarnya sudah bekerja sama juga dengan DPRD Demak. Konsep kerjasama seperti apa ini, Pak? Kalau dari DPRD Demaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para pemirsa semuanya. Selamat pagi untuk Pak Darman juga, Pak. Ini kebetulan satu kampung. Jadi kampung di Penggaron itu. Di Pondok Majapahit. Satu. Jadi kami dari 2004 sejak saya calon DPR Kabupaten yang pertama 2004 ini kita sudah bekerja sama dengan Pak Darman sebagai tokoh masyarakat. Jadi kami sering berdiskusi terkait bagaimana mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Demak. Yang salah satunya adalah dengan pendidikan. Jadi salah satu faktor untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan pendidikan. Artinya bahwa kita melihat data di Kabupaten Demak, ini rata-rata putus anak sekolah itu kan hanya sampai SMA. Jadi belum semuanya sampai perguruan tinggi. Jadi berangkat dari sana, kami sering koordinasi, kebetulan Pak Darman ini dari dunia pendidikan dan saya awam terkait dengan hal pendidikan, makanya kami sering diskusi bagaimana Pak masyarakat di sekitar kita ini kita bisa fasilitasi. Sekarang ini kan kebanyakan untuk di sekolah umum, Pak. Dan sesuai dengan program pemerintah ini kan menuju sekolah vokasi sekolah kejuruan. Artinya di sana bahwa bagaimana
anak putus sekolah ini bisa diterima di industri yang pertama. Yang kedua, bagaimana masyarakat ini bisa berpikir tidak hanya bekerja sebagai buruh, tapi bekerja sebagai seorang wirausahawan. Nah, makanya kita didik di sana terkait dengan keterampilan-keterampilan itu. Jadi jangan hanya putus sekolah langsung masuk pabrik. Ini yang menjadi pemikiran kita, sehingga tadi sudah ada dari Pak Darman bahwa bagaimana anak-anak sekolah ini kita fasilitasi dengan keterampilan, kita carikan pekerjaan di pabrik dulu sebagai langkah awal. Nah, setelah mereka agak mapan, kita bagaimana mereka kita dorong untuk bisa bisa sekolah lebih tinggi, kuliah, sehingga bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari situ mereka tidak membebani biaya ke orang tua. Dengan mempunyai keterampilan, artinya dia sudah bisa mandiri. Nah, dari pengalaman ini mestinya bisa menjadi bekal ketika nanti mereka kuliah dan keluar kuliah, dia berpikirnya harus bisa menjadi seorang wirausahawan. Jangan hanya menjadi seorang buruh. Ini yang kita terapkan mindset di remaja-remaja yang putus sekolah. Sehingga ketika mereka mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai keinginan untuk berwirausaha, sehingga ini kan sinkron dari program dari pemerintah. Yang pemerintah mengucurkan dana desa, yang di sana satunya untuk infrastruktur dan untuk pemberdayaan sumber daya manusia. Kalau desa ini bisa berdaya, desa bisa membuat BUMDes. Nah, artinya desa ini kan perlu orang-orang pinter, yang sekali di sana ada orang desa yang bisa menjadi direktur dari sebuah BUMDes. Sehingga ini bisa merangsang remaja-remaja yang lain, kita berikan fasilitasnya, mereka kita dorong sehingga ke depan masyarakat di desa-desa ini bisa ada yang menjadi direktur sebuah BUMDes, dan mungkin di dunia luar juga berpikiran seperti itu. Jadi targetnya tidak hanya sekedar mendapatkan pekerjaan, tidak hanya memberi pekerjaan. Tidak. Bisa berwira swasta. Pekerjaan, keterampilan itu hanya tahap awal. Ya, sarana untuk menuju ke sana. Karena sekarang kalau tidak dibekali skill, ini kan pesaingnya kan banyak. Kalau orang punya skill, punya kemampuan, pastinya dia akan unggul ketika bersaing dengan yang lain. Ya, kalaupun toh kemudian ini jadi setelah dapat pelatihan kemudian bekerja di pabrik, itu targetnya adalah bisa kuliah dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas, semangat untuk berwirausaha, mengembangkan keterampilannya itu lebih tinggi kira-kira. Iya. Seperti itulah, didukung dengan teori-teori yang ada di perkuliahan dari Pak Darman ini bisa diambil di sana, sehingga masyarakat ini kita lingkup kecil dulu di sekitar Meranggen. Meranggen ini putus sekolah banyak sekali, dan angka kriminalitas juga tinggi. Karena ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, Mas. Tidak hanya DPR, tidak hanya akademisi, tapi masyarakat semuanya harus bertanggung jawab terhadap itu, sehingga Meranggen ini yang terkenal dengan kriminalitasnya dan sebagainya, ini bagaimana kita yang orang Meranggen ini mempunyai peduli terhadap mereka, sehingga mereka bisa berdaya untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Meranggen itu memang istimewa. Pesantrennya juga terkenal, Sak Ngidul itu juga Munib terkenal, tapi di beberapa lokasi juga memang terkenal juga ini di aspek yang lainnya. Inilah. Jadi memang, nah itu berarti gerakan untuk ini mulai dari daerah yang Meranggen dan sekitarnya, apalagi yang kalau ke arah timur itu kan memang di sana mulai, kalau dulu itu kalau sore itu kan
rombongan sepeda dari daerah Sekarang motor. penuh jalannya itu. Rombongan takut matahari. Ya? Soalnya saya dulu sering ngadang kalau ada kan banyaknya cewek-cewek itu. Terima kasih pemirsa. Kita nanti lanjutkan obrolan selanjutnya, kita jeda dulu sejenak. Terima kasih. Monggo ngopi lagi. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami dalam Ngopi Pagi. Melanjutkan ngobrolannya ini tadi, Pak Darwan. Terkait dengan program itu kan sudah mulai sejak 2017 sampai sekarang. Itu sudah sampai berapa orang yang terlibat di sana? Terima kasih. Jadi sampai dengan 2020 kemarin kami mendapatkan sertifikat penghargaan di mana tempat kami sudah bisa menempatkan karyawan itu sampai dengan 1.000 sekian. Oh, ya, lebih dari 1.000 orang gitu. Ya. Nah, sehingga pada tahun 2020 kemarin kita mendapatkan penghargaan itu dari Biptak Provinsi Jawa Tengah. Oh. Nah, seperti itu. Nah, kami kedepannya terutama dengan Demak ini, karena kami juga orang Demak, ya berkeinginan tadi sampaikan Pak Slamet bagaimana Kabupaten Demak ini bisa maju lewat BUMDes-nya. Ya, nah kami sebagai dari dunia pendidikan, kebetulan saya juga praktisi. Saya selain mengajar, saya juga akuntan, sehingga tugas kami bagaimana membina, membantu, mengembangkan dana-dana bantuan pemerintah itu. Kalau BUMDes itu harapan kami jangan sampai seperti masa lalu. Masa lalu itu ada lupa saya. Nah, nah dana yang bergulir itu jangan sampai digunakan seperti itu. Ya, nah sehingga akhirnya akan habis. Nah, kalau BUMDes itu nantinya kan akan dikelola oleh profesional. Nah, harapannya apa? Sebenarnya tidak hanya sekedar untuk masyarakat, tetapi pemerintah daerah juga punya hak. Hasilnya nanti juga sebagian bisa digunakan untuk pendapatan asli daerah. Nah, itu nanti bisa membantu di sana. Saat ini yang kerjasama sudah jalan baru Demak ya. Mungkin kedepannya bisa diperluas ada rencana diperluas ke daerah lain gitu. Oke. Jadi di tahun 2020 kami dengan Kabupaten Brebes, kebetulan kami kerjasama dengan UNICEF. 2020 itu dengan Kabupaten Brebes dalam rangka mengurangi anak-anak putus sekolah. Sekaligus sama prosesnya sama. Jadi nanti endingnya dia tidak putus sekolah, kemudian kerja, kemudian kuliah, seperti itu. Nah, kemudian di tahun ini kalau tidak keliru masih ada 3 kabupaten lagi yang terkait juga dengan UNICEF juga. Dan ini kami sudah dengan Kabupaten Jepara ini kita juga sudah memulai, tapi MOU-nya juga belum. Kemudian Kabupaten Rembang kemarin kami juga sudah sosialisasi, cuman memang kami belum MOU untuk itu. Semoga terus bergulir, jadi Amin. Semangat untuk mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat terus tumbuh gitu. Amin. Jadi, kalau Pak Slamet Nyun Sewu, untuk program kedepannya yang tadi beberapa hal untuk mengungkit semangat dari warga untuk terus berusaha ini, kira-kira selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh DPRD Demak? Jadi begini, mungkin untuk kita kerjasama dengan ITB Kabupaten Demak itu belum secara formal. Ya. Tapi artinya kita secara personal dengan Pak Darman yang kebetulan tetangga kampung, sehingga
kita sering berdiskusi terkait dengan bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Demak. Jadi ke depan akan kami coba secara formal dengan pemerintah kabupaten sehingga kerjasama ini bisa kita realisasikan. Terkait yang pertama ini adalah bagaimana Pemkab untuk berperan dalam kemunculan BUMDes yang di desa ini. Seperti yang kami sampaikan kemarin di dalam Musrenbang Cup bahwa kami ingin BUMDes di desa-desa ini bisa lebih maju. Artinya di situ perlu ada rangsangan dana insentif. Jadi kami mungkin nanti akan rumuskan dengan eksekutif bagaimana untuk merangsang BUMDes ini tumbuh di desa-desa. Sehingga kayak kita menerima dana insentif daerah. Sehingga di kabupaten ini kami ingin ada dana insentif desa. Nah, sekarang kalau hitungan sekarang sudah ada berapa desa di Demak yang sudah punya BUMDes gitu misalnya? Mungkin belum separuh. Belum separuh. Nah, pun perjalanannya belum mungkin on the track. Kami ingin bahwa ada BUMDes tapi BUMDes yang sehat, BUMDes yang berguna untuk masyarakat di desanya. Soalnya kadang ada juga yang mendirikan BUMDes tapi ternyata berdiri juga nggak ngapa-ngapain. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, jangan nanti menjadi BUMDes yang mangkrak. Artinya kalau para kepala desa ini tidak kita support, tidak kita berikan dampingan dalam memberikan BUMDes ini, nanti salah-salah malah lari ke APH. Nah, ini yang kita khawatirkan, sehingga bagaimana pendampingan ini sehingga BUMDes ini bisa berjalan on the track. Artinya di situ ada studi kelayakannya yang pertama. Kadang-kadang orang memberikan BUMDes hanya perintah saja, menuruti perintah asal kita bikin. Sudah bikin. Ini yang kita tidak mau. Bahwa memberikan BUMDes ya artinya sudah secara teorinya, sudah studi kelayakannya, bagaimana BEP di mana, bagaimana keuntungannya, ini kan harus jelas. Hitung-hitungan rasionalnya harus jelas. Sehingga BUMDes ini didirikan ya berdasarkan niat baik, bagaimana BUMDes ini bisa menjadi pionir di desa itu. Dari situ mestinya ada pendampingan dari kabupaten, sehingga untuk rangsangannya kita bikin kriteria BUMDes yang seperti apa sehingga akan mendapatkan insentif dari kabupaten. Untuk tambahan dana sebagai modal mereka bekerja. Itu. Terima kasih Pak Slamet. Jadi menarik sekali pemirsa. Sebenarnya ini obrolannya ini harusnya masih lebih panjang, cuman kita dibatasi waktu. Tapi apapun itu, semua orang, semua kelompok, baik Pak Darman yang bergerak dalam pendidikan, apalagi Pak Slamet yang bergerak dalam bidang sebagai wakil rakyat, punya kemauan bersama untuk bagaimana bersama-sama mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran. Terima kasih pemirsa, kita jumpa dalam ngopi pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kalau